Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, sekarang di sini ada kursi. Silakan kamu duduk dengan nyaman ya. Iya. Ini Ya. Saya izin duduk di sini ya. Iya. Sebelumnya, apakah duduknya sudah nyaman? nyaman. Oke. Sebelumnya apa kabar kamu hari ini? Baik. Oke, terima kasih ya sudah datang dan berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Melani. Di sini saya bertindak sebagai konselor yang akan membantu kamu. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Oke. Sebelumnya, apakah duduknya sudah nyaman ya? Nyaman. Baik. Alhamdulillah ya, kita dapat dipertemukan hari ini dalam sesi konseling hari ini. Gimana perjalanannya dari kosan atau dari rumah nih? Dari kosan. Oh iya, gimana perjalanannya? Baik. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu kesibukannya kamu belakangan ini apa? Kuliah. Udah saja. Baik. Sebelum sesi ini berlangsung, saya meminta izin untuk merekam dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Baik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oke. Terus di sesi konseling ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Kita sepakati hari ini. Sesi konseling ini terdapat beberapa asas ya. Ada 3 asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseli selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan kamu perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu, misalkan teman, pacar, atau keluarga, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh tahu tentang sesi konseling ini. Apakah hanya saya saja dan kamu yang boleh tahu? Saya dan Oke. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut, dan jangan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum memulai sesi ini, saya jelaskan terkait sesi konseling ini ya. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45 atau sampai 60 menitan. Adakah hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling ini? tidak. Oke. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sekarang sudah nyaman? Oke. Baiklah, bisakah kamu ceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini? Kan saya hari ini saya kan lingkungan di perkuliahan kan saya pindah kelas. Nah, di lingkungan baru tuh saya merasa tidak percaya diri. Gimana ya, gak nyaman aja gitu. Setiap
kalau setiap mau kuliah tuh suka sedih, nggak ada gimana ya, suka nggak mood gitu. Gak tau kenapa, soalnya kalau masuk kelas tuh kayak gak pede aja, kayak apa sih gitu, kayak nggak diterima gitu. Eh, Pemikiranku itu, tapi soalnya saya suka merasa. Oke. Nah, baiklah, bisakah kamu menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini? Ini teh akhir-akhir ini saya suka gimana ya, kalau masuk ke kuliah itu suka gak pede, gak tau kenapa, tapi enggak ke semua orang, cuma sama beberapa orang adalah ya. Nah kalau ketemu atau berinteraksi sama dia tuh kayak insecure aja gitu, teh gak percaya diri gitu, soalnya gak tau kenapa. Soalnya kalau lihat, kan aku orangnya kalau lihat orang tuh dari ekspresi mukanya, tapi kalau lihat mukanya tuh kayak apa sih gitu tak. Jadi gimana ya, jadi nggak enak gitu ke akunya tuh, kayak apa dia tuh gak suka ya gitu. Oke, jadi kamu merasa bahwa diri kamu itu gak percaya diri ya? Iya. Oke, oke. Kapan itu terjadi? Pas dari pertama kuliah sampai sekarang, suka ngerasa gitu, padahal udah gimana ya, udah pernah, mungkin dia tuh lagi bad mood atau gimana gitu ya, tapi setiap ketemu tuh gitu mulu gitu, mukanya tuh kayak ih apa sih gitu teh, jadi nggak enak, jadi nggak pede ke akunya tuh, terus teh ditambah kemarin tuh sekelompok, jadi kayak tertekan gimana gitu teh, nggak enak pokoknya. Oke. Jadi kamu itu merasa diri kamu itu gak pede di saat bersama dengan dia Iya. gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan saat berdekatan dengan dia? Kayak gimana ya, kayak apa sih gitu, kayak kamu nggak pantas deket aku kayak gitu teh. Oke, oke. Baik. Pernahkah kamu eh, pernahkah kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah ini? Pernah, dengan negatif tinggi harus positif. Kan siapa tuh dia tuh lagi bebel atau gimana gitu, tapi nggak bisa deh kalau pas ketemu tuh kayak gitu aja langsung negatif, bikin langsung dia nggak suka deh sama aku kayaknya gitu. Jadi setiap ketemu teh langsung, yang awalnya dia baik kok orangnya, dia lagi bad mood kemarin mah, sekarang mah enggak, tapi pas ketemu teh beda lagi, pikiran jadi negatif, dia nggak suka kayaknya gitu teh, suka gitu mulu gak pikirannya teh. Terus bagaimana perasaan kamu saat itu pas diselesain sendiri? Gimana ya, Jadi kamu itu merasa insecure di saat bersama teman kamu itu ya? Oke. Eh, Bagaimana keadaan kamu saat ini? merasa tertekan kalau lagi di kelas, gak tau kenapa, kayak gimana, terkucilkan, kayak gimana ya, tersudutkan gitu teh, nggak enak pokoknya rasanya tuh, kayak ya apa sih gitu, kayak gitu teh, tertekan pokoknya mah. Oke, saya bisa merasakan ya kesedihan kamu di balik cerita kamu. Eh, Mungkin kamu bisa. Oke. Mungkin saya bisa merasakan ya kesedihan kamu di balik cerita kamu tadi. Kamu itu merasa dikucilkan di kelas kayak gitu oleh teman kamu. Oke. Eh, Sepertinya kamu kecewa ya? Iya. Kecewa sama teman kamu. Iya, soalnya kan aku orangnya langsung lihat dari mimik mukanya dia tuh, kan soal kelihatannya dari mimik mukanya dia nerima apa enggaknya ya. Terus setiap lihat
ini bukannya tuh kayak gitu mulu teh. Ya, oke. Berarti eh, sepertinya kamu merasa kecewa dengan teman kamu karena sikap dia kepada kamu yang em, menunjukkan bahwa dia itu tidak suka kepada kamu. Iya, ya, kayak kan aku bisa dibilang anak baru ya di kelas itu, soalnya kan pindahan kelas ya. Kayak apa sih kayak gini mah kelasku gitu, kayak gak apa sih kamu bukan kelas ini kayak gitu teh. Oke. Saya ingin menyimpulkannya dari isi pembicaraan tadi kita. Jadi sejauh ini kamu merasa capek di kelas itu, terus kamu merasa dikucilkan oleh teman kamu itu kayak insecure sama teman kamu. Ya seperti itu. Iya, tapi nggak semua, cuma beberapa orang. Oh ya. Jadi ada beberapa orang mungkin ya yang kayak kamu itu kayak ih kenapa dia tuh kayak gitu ke aku, Iya. kayak gitu ya seperti itu. Baik, oke. Apa yang kamu harapkan terjadi setelah sesi konseling ini? Saya ingin percaya diri di kelas baru saya, terus bisa mereka tuh kayak nerima gitu gitu. Jadi percaya aja kalau mau ke kelas tapi kalau mau kuliah. Oh iya, jadi kamu itu pengen di kelas itu teh kayak kayak nunjukin lah aku tuh percaya diri, Iya, kayak nggak tertekan lagi, nggak terkecilkan. ya tampil di kelas juga percaya diri kayak Iya. gitu. Oke. Kalau keadaan ini berubah, kamu ingin seperti apa? Kayak kalau kamu itu perubahan ini tuh kayak kamu itu berubah lah kayak jadi merasa percaya diri di kelas itu. Iya kan, kalau perubahan ini terjadi kan nanti kan kalau mau presentasi juga jadi percaya diri kan, jadi nggak menghambat gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan sekarang mah nggak percaya diri ya, kalau presentasi itu kayak gimana gitu, gambar gitu ya, kayak panas dingin kan. Kalau udah percaya diri mah kan presentasi juga lancar gitu, pembelajaran juga lancar gitu. Oke. Langkah kecil apa sih yang bisa kamu mulai minggu ini untuk supaya kamu itu percaya diri? Mungkin menyapa menyapa yang di kelas. Oke. Ya, baik. Kalau kamu mencapai hal itu, apa yang akan kamu rasakan setelah kamu? Senang, soalnya bisa percaya diri. Oke. Kamu mulai dari mana dulu untuk memperbaiki keadaan itu? Untuk kamu tuh percaya diri, bisa gak insecure lagi di kelas kayak gitu. Dari mulai dari menyapa orang-orang, soalnya kan kemarin mah jarang menyapa, soalnya kan merasa takut gini, takut kalau mau nyapa duluan tuh takut nggak direspon gitu. Ya. Baik. Saya akan menanyakan skala ya. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu kamu merasa sudah baik-baik saja. Kamu di skala mana? 3 mungkin 4. 4 ya. Oke. 4. Baiklah. Di sini saya akan menggunakan teknik ya, ada suatu teknik di mana teknik itu mengungkapkan perasaan kamu yang terpendam. Oke, teknik itu yaitu teknik kursi kosong. Oke, nah di sini ada kursi kosongnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sebuah teknik yang bisa membantu kamu mengekspresikan perasaan yang mungkin belum sempat kamu ungkapkan. Dalam tahap-tahap ini, saya akan menggunakan kursi kosong untuk membantu kamu berkomunikasi dengan teman kamu yang berkaitan dengan perasaan kamu saat ini.
Aku pengen kamu membayangkan teman kamu, masalah ini duduk di kursi kosong di depanmu. Gimana, siap? Siap. Oke. Duduk menghadap kamu. Oke, kamu rileks ya. Apakah nyaman? Sudah nyaman duduknya? Oke, nyamanin dulu ya duduknya. Oke, tarik nafas. Tenang. Sekarang fokus dan coba bayangkan di depanmu itu ada teman kamu. Apakah sudah ada? Kalau belum ada, tarik nafas lagi dan coba pelan-pelan. Oke. Apa yang ingin kamu katakan pada temanmu sekarang? Silakan. Aku ingin tahu bagaimana respon dia kalau Tenangin sini aja. Tenang, relax. Tenang, keluarin. Oke, so. sebaiknya Oke, kamu relax ya. Nyaman dulu duduknya. Tarik nafas, tenang. Sekarang fokus dan coba bayangkan di depanmu itu ada teman kamu. Apakah sudah ada? Oke. Kalau belum ada, tarik nafas lagi dan coba pelan-pelan. Apa yang ingin kamu katakan padanya sekarang? kamu nggak suka sama aku, tapi kalau emang kamu nggak suka, kenapa nggak bilang? Terus kenapa sih setiap ketemu tuh mukanya ekspresinya suka kayak gitu? Itu yang membuat aku nggak percaya diri, jadi lihat responnya tuh kayak gitu. Oke. Sekarang kamu pindah ke kursi itu dan bayangkan kamu ada dirinya. Silakan untuk pindah. Oke. Apa yang ingin kamu katakan pada dia? Pas kamu itu kan ini sudah jadi teman kamu nih, dan nih dari kursi ini, dari kursi kamu ke kursi jadi teman kamu. Nah, di saat kamu menjadi teman kamu, apa yang ingin kamu katakan pada dirinya? Keluarin aja sini. Enggak. Kamu itu udah pindah dari kursi. Jadi teman Gitu, so keluarin. tapi sesuai kemauan Nabi kan? Ya, sok. Soalnya kamu kayak yang bodo amat, kayak gimana ya? Coba diulangi. Sekarang kamu sudah pindah ya ke kursi ini. Kamu apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu? Bukannya nggak suka, tapi kamu tuh gimana ya? Sok aja pemahaman kamu gimana? Bukan gini ya, bukannya nggak suka, tapi kamu tuh nggak susah diajak komunikasi. Terus kalau kerja kelompok tuh kayak bodo amat. Oke. Apa yang kamu rasakan? Oke, sudah selesai ya. Sekarang kamu pindah lagi ke kursi kamu.
Oke, apa yang apakah duduknya sudah nyaman? Ya. Apa yang kamu rasakan setelah melakukannya? Jadi paham. Eh, Ya. ya jadi oh ternyata mungkin di aku salahnya gitu. Oke. Terus, apa yang kamu sadari tentang hal yang sedang kamu tentang masalahmu? Mungkin mereka gitu juga karena kelakuanku mungkin susah diajak komunikasi, mungkin jarang berinteraksi dengan mereka, jadi mereka tuh kayak gitu. Oke. Menurut kamu setelah latihan ini ada perubahan nggak dalam cara kamu melihat masalahmu? Ada. Oke. Jadi kamu itu adalah yang sekarang pencerahan untuk menyelesaikan masalah kamu dengan temanmu itu. Iya. Oke. Ini ya, bayangkan deh nya. Di depan kamu sekarang ada kursi kosong. Boleh kamu bayangkan seseorang yang ingin kamu ajak bicara itu duduk di sana. Coba sekarang kamu sampaikan apa yang ingin kamu katakan padanya. Bebas semua katakan saja. Terus sekarang coba bayangkan kamu Pengen ngajak tiktokan, Oke. Terus apa lagi? main bareng, blak. Oke. Sekarang coba bayangkan kamu itu sudah bisa tuh ngajak dia untuk main kayak gitu ya. Kalau kamu di posisinya, lalu apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu? Senang. Senang ya. Ya soalnya. Jadi kayak kamu tuh bisa bareng-bareng sama dia. Iya. Yang tadinya kamu itu insecure sama dia, tapi setelah kamu mengungkapkan kepada dia, mengajak dia, kamu itu jadi senang, bahagia, happy gitu. Iya. Oke. Menurutmu apa maknanya setelah kamu itu keluar tuh dari zona nyaman kamu, jadi kayak kamu tuh berani di kelas ke teman kamu, jadi apa makna dalam hidup kamu itu? Jadi maknanya kamu setelah kamu itu keluar dari zona nyaman kamu, jadi kayak gimana sih rasanya setelah kamu tuh itu tuh zona nyaman kan, setelah itu tuh kamu tuh gimana perasaannya? Senang. Selain senang apa gitu? Jadi percaya diri, terus kayak senang mah pasti kan ya. Terus dia jadi percaya diri, terus dampak dari itu kan pembelajaran jadi lancar, nggak ada hambatan, terus ya gitu. Oke. Alhamdulillah ya, kamu sekarang sudah merasa lebih lega. Itu tandanya sudah mengekspresikan apa yang kamu pendam selama ini ya. Iya. Oke, bagus sekali. Artinya kamu mulai berdamai dengan perasaan kamu. Jadi kamu itu keluar dari zona nyaman kamu yang tadinya gak pede, gak percaya diri, takut untuk menyapa teman kamu, insecure. Jadi kamu itu sekarang kayak bakal lebih pede lagi lah, kayak gitu ya. Apa yang kamu pelajari tentang dirimu setelah melakukan latihan tadi? Yang saya pelajari dari diri saya, mungkin saya terlalu bodo amat dengan lingkungan sekitar yang berdampak, mereka tuh kayak begitu responnya, jadi jangan begitu. Oke. Kalau boleh saya tanya, dari proses tadi apa yang kamu alami? Tadi kursi kosong itu. Setelah kamu ngobrol dengan temanmu, Enggak. lebih lega ya? Ya.
menurutmu apa makna perasaan lega yang kamu rasakan sekarang? Jadi nggak ada yang nyesek gitu di sini tuh, kayak udah kayak ada yang keluar gitu. Oke. Apa yang kamu pelajari tentang dirimu setelah melakukan hal tadi? Latihan tadi. Jadi aku tuh kayak Ya, jadi aku tuh kayak jadi lebih percaya diri, terus jangan positif thinking sama orang, dan jangan lihat dari luarnya saja. Oke. Baik, saya simpulkannya. Jadi dari pembicaraan tadi dan latihan tadi, kamu sudah bisa mengungkapkan perasaanmu yang selama ini tertahan ya. Kamu sudah mengeluarkan unek-unek kamu kepada teman kamu dan sekarang merasa lebih lega. Kalau saya rangkum, tadi kamu sudah berani menghadapi yang selama ini kamu hindari. Gitu. Kesimpulannya, lewat teknik kursi kosong ini, kamu bisa melihat masalahmu dari sudut pandang yang lebih terbuka. Apakah begitu? Oke. Mana sih? Aduh, gimana itu? Oke. Jika diskalakan kembali dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu kamu merasa sudah baik-baik saja. Kamu di skala mana? Nah, Oke, di 6 ya. Cukup lebih bagus ya dari 4 ke 6 ya. Oke. Saya harap setelah ini kamu bisa terus mengenali dan menerima perasaanmu seperti yang kamu lakukan hari ini. Kamu sudah melangkah dengan baik. Saya percaya kamu bisa melanjutkannya. Oke. Saya di sini akan, sebelum mengakhiri sesi konseling ini ya, saya yang mempunyai satu tugas untuk kamu. Tugasnya ditulis ya di sini ya. Saya sudah menyiapkan kertas ya gitu. Oke, untuk tugasnya tuliskan kegiatan positif apa saja sih yang kamu lakukan setelah proses sesi konseling pada hari ini. Oke, apakah sudah? Oke, baiklah. Terima kasih ya, kamu sudah hadir di sesi konseling ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan sesinya minggu depan. Semoga kamu bisa lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabar aja,